perjalanan haji yang merupakan perintah Allah yang agung, yang menyatukan seluruh umat Islam dari seluruh dunia untuk menghadap kepada Allah, berkiblat kepada Ka'bah, batu yang telah disusun sebagai senter dari sesembahan orang-orang beriman oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya kiblat daripada manusia untuk mengadakan sesembahan ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Akan tetapi ditetapkan oleh Allah menjadi tuntunan yang harus dijalankan. Tuntunan yang harus dijalankan, ditunaikan ketika Islam telah dijadikan sebagai agama yang sempurna. Apakah manusia perlu mempertanyakan kenapa? Kenapa kita harus diperintahkan untuk sholat, menyembah kepada Allah? Allah sendiri telah menjelaskan bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepada Allah, memuji Allah, mengagung-agungkan Allah dalam kehidupan yang sementara di dunia ini. Kelak Allah akan jawab semua rasa ingin tahu manusia, pertanyaan-pertanyaan yang bergemuruh di dada, dada manusia akan dijawab seluruhnya ketika manusia telah memasuki surga yang mana hari-hari manusia bisa bertemu menghadap kepada Allah. Di sanalah manusia bisa menumpahkan seluruh isi hati, seluruh unek-unek, seluruh gemuruh dalam dada, agar dijawab oleh Allah dengan panjang dan lebar. Karena kehidupan di surga dan neraka, kehidupan yang kekal abadi yang tiada ujung-ujung waktunya. Unlimited time, never ending time. Saat itulah manusia yang ada di dalam surga merasakan kebahagiaan yang dahulu mereka sesungguhnya inginkan ketika hidup di dunia. Kebahagiaan yang tidak ingin ditinggalkan, kenikmatan yang tidak ingin diabaikan, sebuah terminal kebahagiaan kekal abadi yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita yang tidak pernah mati, yang memerintahkan perjalanan haji dan umroh, yang kita sebagai orang beriman tidak perlu banyak bertanya mengapa, apa sejarah daripada haji. Allah tidak menginginkan orang-orang beriman banyak mempertanyakan tentang perintah-perintah Allah. Apa yang ada di balik perintah-perintah Allah? Mengapa perintah-perintah Allah itu harus dilaksanakan? Karena apabila kebiasaan bertanya itu dipelihara, maka manusia ujung-ujung dari gemuruhnya dada mereka akan bertanya, siapa yang menciptakan Allah, Tuhan semesta alam? Apabila itu terus-menerus dipelihara oleh seorang manusia yang ingin tahu tentang keberadaan, asal muasal dari
asal muasal dari Tuhan kita. Selalu ingin tahu, dipaksa-paksa untuk menjawab pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan? Dari mana asal Tuhan? Maka manusia ini lama-kelamaan akan menjadi ateis. Ateis yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan pencipta alam. Padahal Allah kehendaki bahwa manusia hidup di dunia ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa banyak bertanya. Karena sesungguhnya di balik perintah Allah ada kebahagiaan, ada kemaslahatan, ada kesejahteraan, ada kebahagiaan kelak setelah kematian datang menjelang kepada manusia. Wahai manusia bangsaku, saudaraku, manusia bangsa Indonesia, janganlah banyak bertanya dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Hukum-hukum yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh Allah, karena semua itu untuk kebaikan kita sebagai manusia ciptaannya. Tidak ada maksud Allah untuk menjerumuskan manusia ke dalam penderitaan, kesengsaraan, kedukaan, kesempitan dada, dan hidup dalam kemelaratan dan kesengsaraan. Semua perintah Allah mengandung kebaikan yang sangat banyak bagi manusia, dunia sampai akhirat. Kemudian sebaliknya, janganlah banyak bertanya tentang apa yang telah dilarang untuk dilakukan oleh manusia, karena Allah yang Maha Tahu akan kebaikan di balik semua itu. Misalnya apabila ada seorang dilarang minum minuman keras, jangan bertanya mengapa. Mengapa? Kenapa? Apakah tidak boleh? Apakah tidak boleh minum hanya sedikit? Ini untuk melindungi diri dari rasa dingin cuaca yang seperti ini. Maka apabila manusia berusaha mencari-cari alasan, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, penderitaan, kesengsaraan, kesusahan hidup, nestapa akan menerkam mereka, akan menyelimuti kehidupan mereka yang terus-menerus dialami dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Wahai bangsaku, bangsa manusia, saudaraku bangsa Indonesia, ini pesan untuk meluruskan Bapak Bambang Nursena yang pandai sekali, luar biasa pengetahuannya tentang sejarah-sejarah manusia masa lampau, sejarah kehidupan manusia, masa lampau, dan terjadinya segala sesuatu yang hari ini banyak dilakukan oleh orang Islam. Akan tetapi Pak Bambang tidak tahu sama sekali akan kebenaran karena tertutup dengan pengetahuan dunianya yang terlalu banyak. Oleh karena itu ini menjadi peringatan sekaligus sebagai ancaman kepada Pak Bambang apabila terus-menerus melakukan penelitian sejarah, kemudian membanding-bandingkan sejarah dengan agama Islam, kemudian ujung-ujung daripada apa yang dikatakan Pak Bambang bahwa Islam bukan agama yang benar, maka sesungguhnya dia telah mengalami kesesatan yang sangat jauh. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Pak Bambang. Menyembah kepada Tuhan yang berbentuk patung, berbentuk foto, berbentuk kayu, berbentuk gambar-gambar
yang hari ini tidak pernah merasa bersalah. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa Maha Kuasa tidak berbentuk sebagaimana yang disembah oleh Pak Bambang dan yang dipromosikan oleh Pak Bambang, karena itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Allah tidak diciptakan akan tetapi menciptakan. Allah tidak pernah mati akan tetapi mematikan. Mematikan semua makhluk ciptaannya tanpa ada yang bisa menghalang-halangi, walaupun namanya presiden terkenal di seluruh dunia, manusia terkaya di dunia, manusia terhebat di dunia, tidak akan pernah bisa menghalang-halangi apabila Allah akan mencabut nyawa seseorang. Bahkan orang yang disebut sebagai orang terkaya di dunia sekalipun akan menemui kematian, akan menemui game over, akan menemui death, akan menemui maut ketika ajal telah tiba kepada mereka. Oleh karena itu, perlulah direnungkan apa yang saya sampaikan di sini bukan dengan nada-nada kebencian, akan tetapi adalah bukti kasih sayang sejati yang tidak pernah minta gaji ataupun amplop yang kalian berikan kepada saya.